Hai Sobat Rama, gimana kabarnya nih? Balik lagi sama gue Mike. Kali ini gue bakal bawain film Pemersatu Bangsa yang ada hubungannya sama Halloween. Jadi film ini mengisahkan tentang wanita kalem yang polos gitu gengs. Yang sebenarnya ya kalian harus subscribe dulu channel ini. Nah, kalau udah subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan update film Pemersatu Bangsa dari kita. Ya udah deh, daripada lama-lama lagi, gue Mike mempersembahkan. Di awal film, kalian bakal diperkenalkan sama salah satu karakter utamanya gengs. Namanya Martin. Martin adalah vampir yang gue maksud. Dulu sebenarnya dia manusia gengs, dan dulu juga dia sempat jatuh cinta sama seseorang wanita. Tapi semuanya berubah ketika Martin ini digigit oleh para vampir wanita di sana gengs. Kok vampir ceweknya mantep ya? Hal itu bikin Martin hidup kekal sebagai vampir. Dan setelah itu kalian akan diperkenalkan dengan wanita pemeran utama di film ini. Namanya Carlotte. Dia adalah wanita polos yang gue maksud tadi. Nah, Carlotte ini sering mimpi basah gengs. Dan mimpinya selalu bertemu dengan pria idamannya, yang dimana dia adalah seorang vampir, dan vampir itu adalah Martin. Martin ngerasa dia kehilangan kekasihnya semenjak dia pergi menjadi vampir. Dan menurut Martin, Carlotte adalah orang reinkarnasi dari wanita idamannya yang telah lama hilang. Dan di sini Carlotte terbangun karena bisikan-bisikan dari Martin. Bahkan pacarnya nelpon pun dia mengabaikannya. Di sini Martin membuat Carlotte menuju ke dunianya dan gak lama kemudian mereka bertemu. Di sini Carlotte belum bisa digigit oleh Martin karena umurnya yang masih terlalu muda dan suci. Martin harus menunggu 3 hari ke depan karena di sana umur Carlotte sudah menjadi 20 tahun. Untuk menjaga Carlotte, dia memberikan kalung salib bulat kepada Carlotte. Gak lama kemudian pacar Carlotte datang. Ia bernama Chris. Chris melihat Carlotte tertidur di halaman depan. Dan ia langsung membawa Carlotte masuk dan keesokan harinya Carlotte bangun. Dia pun kaget karena ada Chris di sana. Lalu Chris menceritakan kenapa dia bisa di sana. Nah, karena senang dengan Chris yang perhatian, Carlotte ngasih hadiah cium nih gengs ke Chris. Enak ya bangun-bangun udah langsung dicium. Oke lanjut. Di sini mereka hampir khilaf dan Carlotte pun sadar. Karena udah jam kuliah, dia langsung ganti baju di depan Chris. Wah gila gengs, ini bodinya sih. Nah, jadi Carlotte ini tinggal di asrama kampus. Setelah dia siap-siap buat kuliah, mereka pun keluar. Mereka dikagetkan dengan salah satu temannya Carlotte yang namanya Nicole. Setelah itu, Chris bilang kalau dia pengen mantap-mantap sama Carlotte di umur 20 nanti. Carlotte sih iya-iya aja gengs, tapi sebenarnya dia belum siap. Dan setelah nganterin Chris ke mobilnya, mereka pun berpisah. Singkat cerita, malam tiba. Carlotte berdoa karena dia udah mau tidur. Dan pas tidur, lagi-lagi dia ngalamin mimpi sama Martin. Di sini Martin datang buat memusnahkan kalung salib pemberian Chris. Karena kalung salib itu yang bikin iman Carlotte jadi kuat. Nah, di sini Martin mulai aksi penghasutannya. Dia pun membuka armor milik Carlotte. Dan ya, begitulah gengs. Setelah itu, jam berbunyi menandakan jam 12. Waktu Martin habis dan Carlotte pun sadar. Kok masih kebuka? Oke lanjut. Keesokan harinya Carlotte bertemu dengan teman-temannya. Oh iya, yang pakai topi namanya Eliza. Pas lagi jalan bertiga, mereka ngebahas tentang persuntikan nutrisi. Carlotte si anak alim sensitif dengan pembahasan tersebut. Eliza pun blak-blakan sampai bikin Carlotte ninggalin mereka. Akhirnya Carlotte nyamperin dia dan minta maaf. Tapi nggak lama lagi, Eliza dan Carlotte berantem lagi nih gengs, karena mulut Eliza yang kasar. Singkat cerita, Nicole masuk kamar Carlotte dan nemuin kalung salib bulat milik Martin. Di sini Carlotte cerita kalau dia sempat mimpi tentang kalung ini. Dia juga bilang kalau ini adalah kalung milik vampir yang ada di mimpinya. Dan setelah semua cerita Carlotte, Nicole pun nganggep dia lagi stres. Akhirnya, Nicole ngajak ke suatu pesta. Sesampainya di pesta, Carlotte langsung digodain sama satu cowok di sana. Namanya Milo. Milo pun tertarik sama kalung salib milik Carlotte. Dia juga ngasih tahu arti salib ini. Dan setelah itu, Eliza datang nyamperin mereka.
Ternyata Eliza ngajakin Milo buat mantap-mantap, gengs. Setelah mereka pergi, tiba-tiba kalung Carlotte menyala dan ngarahin Carlotte buat keluar. Setelah sampai di lantai paling atas, Carlotte nemuin Martin lagi. Dan di sini Martin ngejelasin kenapa dia ngasih kalung itu. Gak lama lagi, setelah mereka berbincang, mereka pun berciuman. Carlotte dikagetin nih sama Nicole, dan Nicole ngajakin dia ke suatu tempat. Pas udah sampai di sana, Carlotte digodain cowok. Tanpa basa-basi, cowok ini langsung nyikat Carlotte. Tapi Carlotte menolaknya. Martin yang selalu ada di sekeliling Carlotte, dia pun ikut marah. Dan dia mengancam semuanya yang ada di sana. Martin juga menggigit semua yang ada di sana termasuk Nicole. Scene berganti di mana Chris yang lagi mimpiin Carlotte digeprek sama Martin. Chris terbangun dan panik. Dia langsung nelpon Carlotte. Dan setelah mastiin keberadaan Carlotte, Chris pergi ke suatu bar. Di sana dia ketemu Martin, tapi Chris masih nggak sadar. Martin mulai ngebahas tentang Carlotte dan menghasut Chris buat ngejauhin dia. Martin terus nyoba buat ngancurin kepercayaan antara Chris dan Carlotte. Dan di satu sisi Carlotte juga lagi mimpiin Chris. Di mimpinya Chris lagi selingkuh. Keesokan harinya Carlotte yang lagi bengong dikagetin sama cewek yang namanya Sarah. Sarah adalah salah satu wanita di kampus Carlotte yang hobinya fotografer. Karena Carlotte tertarik, dia diajak ke ruangan foto milik Sarah. Nah, di sini nih, gengs, Sarah mulai deketin Carlotte dengan cara nawarin rokok. Gak lama kemudian Carlotte dijadiin objek buat foto sama Sarah. Mulai pose yang biasa sampai pose yang nggak biasa. Bahkan Carlotte disuruh buka baju. Karena engas, Sarah nyium badan Carlotte. Tapi nggak lama lagi Carlotte sadar. Oh ya, mantep deh, gengs. Scene berganti memperlihatkan Chris yang lagi beresin kamarnya, karena besok adalah ulang tahun Carlotte. Mereka juga udah janji buat mantap-mantap. Nggak lama lagi Carlotte nelpon Chris. Dia bilang kalau ternyata dia nggak bisa ke rumah Chris. Di sini Chris pun kecewa, gengs. Singkat cerita, malam pun tiba. Carlotte lagi mimpi basah. Dan kali ini Carlotte sampai disikat 3 orang. Chris, Sarah, dan Martin. Tapi nggak lama kemudian Carlotte kebangun dan kaget karena di situ tiba-tiba ada Chris. Chris bilang dia cuma mastiin Carlotte baik-baik saja. Di sini Chris nanyain kalung salib pemberiannya dan Carlotte cuma bilang hilang. Carlotte udah mulai gelisah sama perasaannya dan dia ngusir Chris dari sana. Dan Chris pun pergi ke bar biasanya. Pas lagi main biliar, Chris disamperin sama Tante Gurih. Dan Chris dibungkus nih sama Tante Gurih ini. Carlotte yang lagi stres pun mutusin buat jadi anak nakal dan berangkat ke bar itu juga. Sampainya di sana dia ketemu Milo dan Eliza lagi. Eliza langsung nawarin Amer yang udah dicampur sama pil koplo. Akhirnya Carlotte minum Amer itu. Dan setelah minum itu, mata Carlotte mulai mengkoplo, gengs. Dia berhalusinasi kalau di tempat itu semuanya lagi mantap-mantap. Di sini adegan kesukaan kalian ada lagi nih, gengs. Gak lama lagi, Carlotte ngeliat Martin yang lagi menggigit satu persatu temannya. Karena mulai risih, dia pun keluar. Scene berpindah ke Chris. Dia masih di unboxing sama Tante Gurih tadi. Dan pas Tante Gurih itu mau buka sangkarnya, ternyata Chris menolaknya dan kabur. Jackpot paus pun hangus. Carlotte yang lagi bengong di kamarnya kaget karena Sarah. Dan karena Carlotte yang udah gak tahan, dia langsung nyium Sarah sampai bibir Sarah kegigit. Buset dah, galak banget ya. Dan setelah Sarah pergi, Carlotte diem di depan dan ketemu Milo. Eliza tiba-tiba datang dan gak terima. Akhirnya dia nampar Carlotte. Carlotte pun ngebales Eliza dengan menendangnya. Setelah itu, Carlotte masuk dan mengunci pintunya. Eliza yang lagi ngegedor pintu Carlotte didatengin sama Martin. Dan Martin pun langsung mengeksekusi Eliza. Malam pun tiba, Martin memanggil Carlotte. Di waktu yang sama, Chris juga datang buat nyamperin Carlotte. Chris langsung ngikutin Carlotte. Pas Chris udah sampai di atas, terlihat Carlotte yang lagi dieksekusi sama Martin. Chris yang mau mukul Martin pun terpental. Tapi untungnya nggak lama lagi jam menunjukkan angka 12. Waktu Martin pun habis, dia pun gagal bikin Carlotte jadi vampir.
Carlotte terbangun dan karena umurnya udah 20 tahun, dia pun nempatin janjinya ke Chris. Akhirnya mereka pun bermantap-mantap pria di sana dan film pun selesai. Nah, gue mau infoin nih, terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini dan like terus. Gue acungin jempol deh. Oke, karena film udah berakhir, gue Mike, salam drama. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.